Salam saudara, kembali kita bisa berjumpa dalam tayangan beriman dengan logika yang sehat. Saudara, dalam tayangan ini kita akan belajar tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang ditulis dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 tentang kisah si kaya dan Lazarus. Untuk memperhatikan sesama orang Yahudi yang miskin, orang kaya yang berkedudukan sebagai imam besar sebenarnya tidak dapat mencari alasan seperti apapun dengan berkata tidak tahu akan Taurat Tuhan. Di neraka pun orang kaya tetap tidak mau bertobat. Dia tidak memohon belas kasihan kepada Allah, meskipun permohonan belas kasih kepada Allah itu tidak akan pernah mengubah apa yang sudah dia dapatkan di neraka itu. Salam saudara, kembali kita bisa berjumpa dalam tayangan beriman dengan logika yang sehat. Saudara, dalam tayangan ini kita akan belajar tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang ditulis dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 tentang kisah si kaya dan Lazarus. Pernahkah saudara mendengar cerita tentang orang kaya dan Lazarus di Alkitab? Tepatnya di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Mungkin kedengarannya seperti dongeng biasa, tapi percayalah, perumpamaan ini menyimpan pesan yang mendalam banget bagi kita semua. Mari saudara, dengan santai kita akan menyimak bersama tentang perumpamaan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ke 31. Saudaraku, ada orang kaya yang memiliki 5 saudara yang ditulis dalam perumpamaan Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Perumpamaan ini merupakan bentuk sindiran terhadap imam besar Kayafas. Sekaligus di dalamnya terdapat pelajaran menarik tentang kehidupan jiwa yang sudah mati. Dalam tulisannya, Yosefus mengatakan dalam sebuah laporan, Hanas imam besar yang sudah tua dan pernah menjabat imam besar dalam waktu periode yang cukup lama, mempunyai kehidupan yang cukup beruntung, dikarenakan kelima anaknya laki-laki, semuanya pernah menduduki jabatan imam besar. Kelima anaknya laki-laki adalah Eleazar, Yonatan, Theophilus, Matias, dan Hanas. Sedangkan Kayafas yang menjadi sindiran dalam perumpamaan Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 adalah menantu dari Hanas. Saudara bisa membaca di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ke-13. Anak laki-laki dari Hanas ini atau saudara ipar dari Kayafas adalah keluarga imam besar yang diperhadapkan oleh orang kedua, yaitu Lazarus, dengan kondisi spektrum ekonomi yang lain, yakni miskin. Lazarus hidup dalam kondisi miskin yang cukup terhina. Selain juga kondisi hidupnya yang miskin diperparah dengan keadaan dirinya yang tidak dapat berjalan sendiri, sehingga dia harus bergantung kepada teman-temannya untuk membopongnya dan diletakkan di pintu gerbang orang-orang kaya. Teman-temannya secara bergantian menopangnya ke dekat pintu gerbang rumah imam besar untuk mendapatkan belas kasih. Dalam keadaan sakit dan tidak memiliki uang untuk berobat, kondisi keadaan kemiskinannya diperparah dengan kesehatan pribadinya. Firman Tuhan mengatakan ia menderita sakit kulit yang dipenuhi sekujur tubuhnya dengan
bisul. Lukas ketika menceritakan kata borok di sini sebagai seorang tabib, dia tidak sekedar menuliskan kata borok atau bisul biasa, melainkan bisul yang dimaksud oleh Lukas adalah bisul sejenis kanker kulit, penyakit kulit yang berbentuk benjolan, berisi nanah. Ini juga sama tertulis dalam kondisi yang dialami oleh Ayub, yaitu Ayub mendapatkan barah dalam sekujur tubuhnya. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, memandang penuh dengan harap akan remah-remah makanan yang jatuh tersapu dari ruang makan orang kaya ini. Remah-remah inilah yang diberikan kepada anjing dan juga kepada pengemis di luar. Lazarus hanya bisa berharap mendapatkan remah-remah ini. Dalam kepasrahannya, tak kala seluruh boroknya dijilati oleh anjing, harapan itu dapat ditolong oleh keluarga yang kaya. Akhirnya pun pupus. Lazarus hanya bisa berharap pada pertolongan Tuhan, seperti nama artinya, Lazarus, Allah menolong. Taurat Tuhan mengajarkan dan memerintahkan dengan tegas dan jelas supaya orang kaya terlibat dalam pemeliharaan orang miskin. Sebagai sesama orang Yahudi, orang kaya berkewajiban memenuhi hukum Taurat untuk memperhatikan sesama orang Yahudi yang miskin. Orang kaya yang berkedudukan sebagai imam besar sebenarnya tidak dapat mencari alasan seperti apapun dengan berkata tidak tahu akan Taurat Tuhan. Bukankah para imanlah yang mengajarkan Taurat Tuhan kepada kaumnya, kepada umat Yahudi? Akhirnya kematian menghampiri keduanya. Lazarus tidak sendirian dalam kematiannya, karena para malaikat membawanya ke tempat yang terhormat di surga, yakni duduk di sebelah kanan Bapa Abraham. Semua orang yang percaya pada Kristus, tempatnya adalah di pangkuan Abraham. Tidak seperti yang diyakini oleh kebanyakan keyakinan nenek moyang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Kristus, bahwa orang yang masih hidup dituntut untuk membeli rumah buat orang yang sudah mati. Tuhan tidak pernah memerintahkan pembelian rumah bagi mereka yang mati di dalam Kristus. Tidak ada satupun ayat di Alkitab yang menyampaikan demikian. Bahkan tidak ada satupun perintah dari firman Tuhan supaya kita yang hidup di dalam Kristus membeli rumah bagi orang yang sudah mati di dalam Kristus. Karena setiap orang sudah mendapatkan tempatnya sendiri. Dan Yesus sendiri berkata, banyak tempat di rumah Bapakku. Tuhan tidak pernah memerintahkan hal itu. Lazarus didudukan di sebelah Abraham, di mana dia dapat menikmati pesta yang diadakan Sang Raja di atas segala raja, yaitu Mesias. Orang kaya itu juga meninggal. Kehidupannya yang mudah, mewah, menyenangkan, bahagia, dan megah tiba-tiba berakhir oleh karena satu kejadian yang tidak diberitahukan, tetapi orang kaya ini juga meninggal. Oleh karena kekayaan dan kehormatannya selaku orang kaya, penguburan dilaksanakan secara besar-besaran. Kelima saudaranya mengaturnya. Para pemain suling dan orang-orang yang berkabung datang, dan semua teman-temannya hadir. Orang kaya ini hidup dalam kemewahan, dia pun dikubur dalam kemewahan. Tetapi semua orang yang datang berkabung atas kematian orang kaya tersebut tidak dapat melihat jauh ke alam baka. Mereka yang masih hidup hanya bisa berpikir bahwa orang yang kaya ini adalah orang yang kaya, meskipun sekarang sudah meninggal.
Sementara Lazarus adalah orang yang dibawa malaikat-malaikat Tuhan ke sisi Abraham. Orang kaya itu masuk ke neraka tanpa membawa harta miliknya di dunia. Lalu apa yang terjadi sana kemudian? Di sisi kubur yang lain, Lazarus tetap diam terhadap orang kaya itu. Meskipun bisa dipahami kalau dia berbicara dengan Abraham. Abrahamlah yang memerintahkan agar orang kaya itu berada di dalam kenyataan yang sekarang di neraka yang kekal, yang tidak bisa diubahkan oleh orang-orang yang masih hidup dalam kondisi seperti apapun. Bukan seperti Lazarus yang sudah mendapatkan kesukaan yang besar di tempat pangkuan Abraham. Orang kaya berada di dalam siksaan, sementara Lazarus menikmati kesenangan bersama dengan Abraham. Siksaan neraka meliputi rasa haus yang luar biasa dan penderitaan karena panasnya api. Orang kaya yang berada di dalam siksaan neraka melihat Abraham di kejauhan bersama Lazarus dalam sukacita yang besar. Dia mengenal Abraham, bapa orang-orang percaya, dan sebagai orang Yahudi, dia mengakui Abraham sebagai bapaknya. Dia ingin berhitung sebagai keluarga, meskipun dia lebih merupakan anak Abraham secara fisik daripada secara rohani. Bahkan di neraka dia kelihatannya tidak menyadari bahwa ucapannya melanggar perintah Allah di bumi, telah mengakhiri tuntutan apapun atas warisan rohani. Dia sendiri telah mengakhiri ikatan-ikatan rohani dengan Abraham semasa hidupnya dengan jalan tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sesamanya, terutama bagi orang yang miskin. Dia tidak hidup untuk Allah dan sesama, tetapi hidup untuk dirinya sendiri. Daripada mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri, dia hidup mengejar tujuan yang hanya untuk kepuasan diri sendiri. Dan sekarang dia ditinggalkan sendiri di neraka dalam sebuah penderitaan, api neraka yang panas. Orang kaya ini juga tidak menyadari dan tidak merasa dia sedang di dalam Hades, dunia orang mati, karena dia hidup jahat di dunia. Banyak keluarga dan teman-temannya dapat menyaksikan bahwa dia menjadi penduduk yang terhormat dan dia telah menjadi tuan rumah yang paling murah hati di dalam menghibur tamu-tamunya. Mereka dapat mengucapkan kata-kata pujian dan penghargaan tentang dia, tetapi orang kaya ini tidak patut menerima siksaan neraka untuk apa yang sudah dia lakukan semasa dia hidup di dunia. Namun, dia tergolong orang yang gagal menghidupi Taurat Tuhan, karena dia tidak menyadari dia harus mengasihi sesamanya. Dia telah mengabaikan untuk mengasihi Allah dan sesama. Dia telah mengabaikan Allah dan firman-Nya. Di neraka pun, orang kaya tetap tidak mau bertobat. Dia tidak memohon belas kasihan kepada Allah, meskipun permohonan belas kasih kepada Allah itu tidak akan pernah mengubah apa yang sudah dia dapatkan di neraka itu. Sebab apa yang sudah ada di surga dan di neraka tidak akan pernah bisa berubah. Sebab apa yang sudah diterima oleh manusia yang sudah meninggal, yang di surga dan di neraka, tidak akan pernah berubah. Karena itu dalam kondisi alam yang kekal dan bakal. Dia memanggil Abraham sebagai bapaknya dan mengharapkan bapak ini berbelas kasih, minta Abraham untuk menunjukkan belas kasihan dan mengirimkan kelepasan. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Dia mengesampingkan kesombongannya, karena jika memungkinkan pelayanan dari bekas pengemis itu akan sangat berguna bagi dirinya. Ada nada suara yang menyatakan
Dia menganggap Lazarus sebagai seorang hamba yang dapat diutus atas panggilannya dengan persetujuan Abraham. Selama di dunia, orang kaya ini tidak pernah menolong Lazarus, tetapi di neraka dia membutuhkan bantuan manusia. Dia mengenal Lazarus, tetapi tidak berbicara pada dia secara langsung. Dia mengharapkan Abraham mengirim Lazarus sebagai seorang hamba yang rendah hati, yang siap menanggapi perintah orang kaya tersebut. Dalam beberapa hal, dia bertingkah laku seolah-olah dia masih hidup di dunia. Lazarus menikmati kesenangan surgawi, barangkali dengan latar belakang sungai yang mengalir. Orang kaya itu menderita luka bakar karena api neraka. Dia menjerit minta air untuk menyejukkan lidahnya, dan dia melihat bahwa Lazarus bisa melakukan. Penghakiman Allah tidak dapat ditarik kembali, dikuatkan dengan adanya jurang yang tidak dapat diseberangi, yang berada di antara pangkuan Abraham, Firdaus, dan Hades, dunia orang mati. Tidak seorang pun dapat pergi dari surga ke neraka, atau sebaliknya dari neraka ke surga. Allah telah menetapkan penghakiman tanpa adanya kemungkinan banding. Bahkan kemungkinan banding dari orang-orang yang masih hidup di dunia. Hal itu tidak akan mungkin terjadi. Ataupun orang-orang yang hidup di dunia memberikan sesuatu kepada orang yang sudah di surga. Itu juga tidak akan mungkin terjadi. Karena apa yang ada di surga adalah kekal. Tidak bisa dirubah. Dan yang di dunia, yang masih hidup, bisa berubah dan bertobat. Sehingga surga senantiasa menanti orang-orang yang demikian, yang bertobat, supaya layak masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Keputusan sudah diambil pada saat kematian. Lazarus masuk ke surga, dan orang kaya masuk ke neraka. Dan di antara kedua tempat itu, Allah telah menetapkan jurang yang besar, sehingga tidak mungkin lewat dari satu tempat ke tempat yang lain. Perumpamaan orang kaya dan Lazarus ini memang sederhana, tetapi pesannya sangat kuat dan relevan bagi kehidupan kita saat ini. Mari kita belajar menjadi pribadi yang lebih peduli, murah hati, dan tidak hanya fokus pada materi semata. Ingat, kekayaan sejati bukan hanya tentang apa yang kita miliki, juga tentang seberapa besar kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan apa yang sudah ada di surga tidak akan pernah bisa diubahkan oleh orang yang ada di dunia. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Saudaraku, ingatlah, selagi kita masih diberi kesempatan di dunia ini, mari kita hidupi Taurat Tuhan. Mari kita hidupi firman Tuhan dengan cara kita mengasihi Allah dan sesama. Kita bisa dikatakan orang-orang yang mengasihi Allah, yang tidak terlihat secara kasat mata, sedangkan yang secara kasat mata, kita bisa mengasihinya. Mengasihi sesama, sama seperti mengasihi Allah. Mengasihi Allah, itu berarti mengasihi sesama. Selama kita masih hidup, mari saudara, ingat ajaran ini, bahwa apa yang ada di surga, itu kekal dan tidak bisa diubahkan oleh manusia yang masih ada di dunia ini. Selagi kita diberi kesempatan bernapas, berubahlah dan hidupilah firman Tuhan yang sebenarnya. Firman yang hidup, yang menghidupi diri kita. Karena firman yang hidup itu telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Puji nama Tuhan. Jikalau saudara diberkati dengan tayangan ini, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada saudara-saudara yang saudara pandang layak untuk mendapatkannya. Jangan sampai salah paham. Jikalau saudara salah paham, saudara akan menjadi golongan yang pahamnya salah. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.